waktu itu kan bangku putih itu nggak dipakai kan. Gue bener-bener ngeliat ada orang diri di situ. Terus habis itu gue langsung merem. Di situ tuh gue bener-bener pertama kali ngeliat dengan mata sendiri yang bener-bener jelas nih, ngerti gak sih? Ya, Kalau ya. misalkan yang gue lihat di jendela itu kan kayak ada sosok. Baru sosok. Iya, baru sosok. Gua nggak ngerti itu ilusi cahaya atau apa. Yang pasti kan sebelum gua pindah ke atas itu kan gelap ya. Kalau misalkan belum ini, ada penerangan sama sekali. Iya, nggak ada penerangan di atas gitu loh. Nah begitu udah ada, jelas banget. Apalagi sesudah gua tidur di atas, terus habis itu gua ngelihat yang di atas bangku berdiri itu setelah itu makin jelas dan makin jelas. Dan yang puncaknya itu yang waktu itu tuh, yang gua ngeliat bener-bener ini, bahkan gua ngeliat sampai matanya itu yang waktu itu yang kita pengen main ke tempatnya si ini, siapa si yang Ninda itu. Iya, kayaknya gue nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, yang pada pengen cabut. Tadi ya gue pengen di sini aja kan, karena kan gue nggak enak kalau misalnya ikut ke sana juga. Tapi begitu mereka mau jalan, itu bener-bener gue ngeliat yang ininya apa? Detailnya gitu. Ya, detailnya. Yang dari awal buka sampai terakhir kita beroperasi itu Januari 2022 ya. Itu gue setiap malam kalau misalnya ngeliat ke sana pasti ada. Karena kadang kan gue biasanya balik dari sini subuh ya. Iya. Ya sebelum subuh atau pas azan lah. Itu setiap gue mau jalan tuh dia kayak ngeliatin gue gitu dari jendela. Itu sih yang paling menonjol ya. Sebenarnya banyak. Maksudnya banyak kejanggalan, kayak misalkan di samping ini di bar atau di bar itu. Iya, di bar ini itu kalau misalnya malam-malam kadang suka ada yang berdiri dan sebagainya. Itu makanya gue bilang ini di sini tuh memberikan gue pengalaman horor yang paling intens di sini. Terus abis itu kayak yang di sebelah kamar mandi itu yang sebelah mesin air, di situ juga ada. Ini yang gue rasain ya. Terus habis itu juga di ruangan yang sana tuh, itu juga apa? Kadang suka ada genangan air, padahal genangan airnya nggak jelas dari mana juga. Ya dan itu posisinya mungkin kalau misalkan orang-orang bilang kayak ya itu kan ini apa? Mungkin hujan rembes, namanya rumah tua kan. Enggak, masalahnya kok rembes kan mungkin di samping-samping ya. Kan atasnya tegak. Iya kan? Itu kan ini di tengah-tengah. Ya begitu. Kan pernah juga kayak gini. Gua kan kalau misalkan di sini lagi sendiri gitu tidur di sini. Iya. Itu biasanya malamnya gue teleponan sama cewek gue. Iya kan? Kita teleponan. Ya biar gue tuh ada teman ngobrolnya. Ya gitulah. Terus habis itu dia pernah nyeletuk. Maksudnya kayak lagi ini, dan itu waktu itu malam itu gue lagi cerita juga kalau misalkan di sini tuh gue sering ngeliat kayak gitu, sering kayak gini, sering gitu. Tahu-tahu dia bilang kayak, "Mas, itu ada cewek di situ." Cewek nggak ada. Ini sepintas suara ya? Iya, dia denger, dan itu katanya jelas suaranya. Ada suara cewek gitu. Enggak sendiri, enggak, kalau misalkan emang ada cewek nggak apa-apa. Enggak ada cewek gitu kan. Emang tapi pas gue itu kan gue pakai headset posisinya. Iya. Begitu gue lepas headset nggak ada suara apa-apa. Dan gue akhirnya nanya ke dia, emang dengernya kayak gimana? Ya kayak ada suara cewek lagi ngobrol aja. Dan kata gue, emang suaranya jelas. Ya sebenarnya kalau dibilang jelas banget enggak ya. Tapi tahu itu suara cewek, ngerti gak sih lo? Tapi nggak tahu dia lagi ngomong apa. Samar-samar lah. Ya. Entah nggak tahu, entah manggil nanti mungkin bisa di ini ya, bisa di komen Nana.
Ya, Nana bisa komen. Bisa komen Anda waktu itu dengar seperti apa? Waktu itu yang Anda dengar seperti apa ya? Entah itu manggil, entah itu dengar suara ngobrol, gue juga lupa. Pokoknya waktu itu ada suara cewek aja. Dan wah, di sini tuh yang paling sering ini, Bang. Gue bisa lagi tidur sini. Dan ini yang ngebuat gue selalu sedia ya kayu atau apa gitu di sini gitu. Soalnya gue kadang sering malam nih. Di ruangan samping situ kan yang outdoor itu kan ada batu-batu. Ya ada kerikil-kerikil. Iya. Itu kadang suka ada suara orang jalan. Suara orang jalan. Iya, suara orang jalan. Dan mungkin kalian mikir, wah itu paling kucing atau apa hewan-hewan gitu. Ya kucing atau hewan yang bentuk yang bobot atau besarnya itu nggak semanusia, kan pasti beda suaranya. Iya, pasti nggak ada nimbul suara lah ya. Iya, maksudnya sekencang-kencangnya kucing nyeret-nyeret. Iya. Kaki kucing kan cuma segini. Iya benar. Iya nggak sih? Nyeret-nyeret siapa juga nggak beda. Dan itu waktu itu kan ada ayunan ya. Ayunan. Waktu itu beli ayunan awal-awal kan ya. Itu ayunan tuh kadang dari suara serek terus ayunan bunyi ngek. Dan itu nggak cuma sekali dua kali. Dan sering itu. Begitu kalian datang ini udah kurang nih. Kalian ini mungkin kalian ngerti lah siapa ya. Ya ini buat yang ngerti aja. Oke, mungkin ada kejanggalan lain yang ya, lo alamin. Kejanggalan lain tuh ya yang paling sering tuh pintu gebrak sini tuh. Itu kan karena foto itu tadi ya. Dari setelahnya ada lagi. Ada lagi. Kalau itu kan yang pintu ini sama pintu atas ya. Iya. Kalau ini pintu kamar mandi situ. Namanya rumah udah kosong kayak gini, mungkin apalagi 15 tahun ya, mungkin ada mereka yang lebih dulu tinggal di sini dan mereka nggak terima kita datang. Gitu. Ya sebenarnya ini dibilang gangguan gua gitu-gitu aja kan berarti gue menganggap biasa ya. Ini nggak biasa sih sebenarnya. Karena benar-benar gue ngerasain baru di sini. Gue sebelumnya juga dibilang wah tempat ini dulu kan gue kalau misalnya di pondok tuh ini ya waktu itu kan gue di Gondar 3 tuh Kediri ya. Iya. Itu lu sempet ngondok juga. Iya kan dari awal dari part 1 kan saya udah bilang saya di pondok. di ini kan ada ini ya ada apa Hari Sulail. Penjaga malam kan. Iya. Katanya itu kalau Gondar ketiga kan ada kandang sapinya tuh. Itu kalau jaga di kandang sapi ngeri tuh kayak gini. Tapi ya itu sekedar cerita aja gitu loh. Maksudnya gue belum lah ya. Iya, makanya gue bilang ini pengalaman pertama gue ngerasain hal-hal seperti itu yang intens ya pas gue di sini. Di tempat ini. Dan begitu gue sharing sama orang-orang sini, keamanan sini emang sebelum kita buka pun itu kadang ini kan timur nih, depannya kan balai pengobatan. Kadang emang suka bolak-balik dari sini ke balai pengobatan, dari balai pengobatan ke sini. Apa tuh? Ya kayak ada sosok yang bolak-balik. Gitu. Gue juga ini pernah dengar katanya Sauki itu pernah lihat kuntilanak, itu bener nggak? Waktu dia lagi naik tangga. Oh iya, itu kayaknya awal-awal deh. Awal-awal kita memasang lampu apa? Kan ada LED strip ya. LED strip yang kuning itu kita pengen naruh di atas. Itu awalnya gini. Kita baru beli LED strip kan. Tadinya kan kita naruh di bawah. Terus habis itu kalau di bawah banjir dan sebagainya, kita mutusin taruhnya ya udah di atas gitu. Waktu itu ada gua, ada sepupu gua, ada yang jaga tuh. Kita lagi pada duduk di ayunan. Ya Sauki dia kan emang orangnya ini ya luar biasa ya, rajin. Iya. Kita ngangkat tangga, tahu gua sama sepupu gua kan badannya gede-gede. Iya. Gak mungkin kita naik tangga terus maku-maku gitu. Akhirnya dia yang naik. Itu sebenarnya dari awal itu awalnya tuh customer lagi banyak. Ini timur lagi rame-ramenya.
Wah pokoknya waktu itu gila deh. Itu lagi rame-rame Rame pokoknya lah ya. Itu bangku tuh sampai kurang. Padahal kita kapasitasnya ada sekitar 35-an. Itu sampai kurang bangkunya. Akhirnya ini bangku yang kita dudukin ini 2 tahun yang lalu ini di atas. Ini di atas. Sepupu gue tuh mau ambil. Akhirnya ya bang anterin ini ngambil bangku ke atas. Pas dia mau ngambil itu kan ada di pojokan situ ya. Pas dia mau ngambil itu tahu-tahu lidahnya berdarah. Sepupu lu? Sepupu gue nih lidahnya berdarah. Itu kenapa itu kok bisa berdarah? Itu gue juga nggak ngerti ya. Mungkin saat pas dia mau ngangkat ada yang lagi duduk atau gimana ya nggak tahu kan. Aduh. Kadang gitu. Soalnya banyak juga cerita kayak gitu. Bahkan nyokap gue pun pernah kayak gitu dulu waktu di rumah gue di Cisauk tuh. Kan rumahnya lumayan ya. Jadi rumah utama belakangnya tuh ada tanah segede rumah buat parkir motor sama parkir mobil. Nah itu di paling belakangnya itu ada tempat sampah. Iya. Nah namanya bokap gua kan dulu pulang kerja tuh jam 11, setengah 12 gitu kan. Nah itu kadang kan ini apa bokap gua habis makan waktu itu lauknya ikan. Terus habis itu sampah ikannya kan nyokap gua yang buang. Karena bokap gua lagi ngerokok situ. Habis itu ya udah nyokap gua nyantai aja kan jalan ke belakang buang sampah cet gitu. Malamnya didatengin, mungkin di tempat sampah itu ada yang lagi duduk terus kena sampahnya, ya kita nggak tahu. Soalnya kan emang banyak yang kayak gitu kan. Dan ini gua menyambungkan cerita, tahu-tahu sepupu gua tuh gigit lidahnya sendiri. Iya. Itu posisinya sepupu lu tuh kesurupan atau gimana? Nggak tahu, gua nggak ngerti. Soalnya dia ini. Terus abis itu, bang, lidah gua berdarah. Lah, kenapa? Nggak tahu. Kita turun. Itu langsung itu udaranya panas. Sama kayak yang kita semalam. Hawanya tuh begitu. Hawanya langsung panas. Padahal kan itu di atas kan kebuka ya. Maksudnya kalau kita di sini kan ketutup nih. Langsung hawanya langsung panas. Ayo tam kita turun. Gue bantuin ngangkat bangku. Turun. Habis itu ini itu dari itu ngambil bangku posisinya tengah malam atau enggak, itu masih buka. Maksudnya kan itu lagi rame ya. Oh berarti malam ya? Iya malam jam 9-an sampai tutup jam 10 itu lidah masih keluar terus darah tuh. Bahkan sampai kita mau pulang itu sekitar jam 12 setengah satuan gitu itu masih ini. Gitu lumayan nggak masuk di akal ya. Nah setelah itu masih keadaan suhu gue ini kita masang lampu LED pindahin bawah ke atas. Nah si Sauki naik tangga, tahu-tahu dia loncat. Naik tangga loncat. Tahu-tahu di atas dia lagi ngetok-ngetok, palunya dilempar, dia loncat ke bawah. Ya, kita kan bingung ya, kenapa Ki? Gue di atas ngeliat nggak tahu dia bilangnya kuntilanak ya. Nanti bisa di komen dia ngeliat apa. Ya oke komen. Ya gue ingatnya dia ngeliat kuntilanak ya. Pokoknya gue ngeliat pokoknya ada setan tuh di jendela situ. Dan ketika dia ngomong kayak gitu ya gue udah nyadar karena emang dari sebelumnya gue sering ngeliat itu. Karena lu sering lihat dan lu tahu kalau di situ tuh emang selalu ada. Selalu ada. Dan itu waktu itu kan kita belum tidur di atas, masih gelap. Belum ada penerangan. Iya. Tapi jelas ada sosok gitu di situ. Tempatnya gelap cuma lu bisa lihat jelas kalau itu tuh sosok. Gitu. Nah, iya, gitu. Wah, pokoknya sering kayak gitu. Bahkan lu sama teman-teman kita yang lain pernah diinin juga kan, yang lu lagi nginep sini. Oh iya. Iya kan? Nah, itu mungkin sosok yang sama. Bahkan gua sampai sakit ya 3 hari. Iya, gitu. Ya itu cerita di sini kayak gitu. Oke Bre, mungkin sekian dari teman kita Mulki tentang pengalamannya selama menjalani bisnis coffee shop bersama sepupunya dan kawan-kawannya di tempat ini. Iya. Banyak kejanggalan yang mungkin nanti bisa kita ceritain lagi ya mulai di lain kesempatan. Iya. Nanti bisa juga kita ajak teman kita. Iya bisa. Yang mengalami hal yang sama mungkin. Iya boleh.
Jadi bagi kalian yang belum like, comment, dan subscribe bisa segera di like, comment, dan subscribe. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.